Hai semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Jadi pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk zodiak Gemini ya. Sun, Moon, dan Rising untuk periode dari tanggal 24 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2020. Reading kali ini sifatnya umum, bisa berlaku ke dalam semua aspek kehidupan kalian ya, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisi teman-teman di sini. Oke? Kalau gitu langsung kita mulai ya untuk reading kali ini. Oke, terus ada bottom of deck, ada kartu Justice ya. Mungkin di sini ada yang lagi berhubungan dengan zodiak Libra ya. Terus selain itu kartu Justice melambangkan kejelasan baru. Jadi artinya dalam gini beberapa dari kalian akan tiba-tiba bisa melihat semuanya dengan lebih jelas lagi ya, mengenai seseorang ataupun mengenai sesuatu hal. Misalnya mungkin bisa melihat dengan jelas mengenai kondisi orang yang kamu sukai, kondisi seorang teman, ya. Bagi yang lain mungkin bisa melihat dengan lebih jelas mengenai kondisi pekerjaan dan sebagainya, ya. Terus bawahnya ada kartu 10 koin yang kartu 10 koin melambangkan keluarga dan keuangan. Jadi artinya dalam gini beberapa dari kamu akan mendapatkan sebuah kejelasan baru mengenai kondisi keluarga dan keuangan untuk minggu ini, ya. Terus di bawahnya ada kartu The Hangman dan kartu Strength. Jadi artinya beberapa dari kalian akhir-akhir ini mungkin telah mendapatkan sebuah sudut pandang yang baru mengenai seseorang ataupun mengenai suatu hal ya. Di sini kalian mungkin sudah mendapatkan sebuah sudut pandang dan perspektif yang baru ya. Dan dengan kartu Strength kalian mungkin telah bersabar sekali ketika menghadapi seseorang ataupun ketika menghadapi sebuah masalah sulit ya, masalah berat akhir-akhir ini, baik itu dalam pekerjaan, dalam asmara dan sebagainya ya. Ini sudah kalian lakukan akhir-akhir ini. Oke, terus tema kalian untuk minggu ini adalah kartu 4 cawan, Four of Cups. Kartu 4 cawan melambangkan ketidakpuasan. Jadi artinya dalam minggu ini sebagian besar dari kalian akan merasa bosan sekali ya. Di sini kalian ceritanya lagi butuh perubahan dalam hidup kamu ya. Misalnya mungkin lagi merasa bosan dengan kondisi keuangan, kondisi di tempat kerja. Bagi yang lain mungkin lagi merasa bosan dengan pasangan. Terus selain itu dengan kartu 4 cawan sebagai tema utama mungkin ada sebuah faktor ketidakpuasan yang akan terjadi untuk minggu ini ya, yang nantinya akan membuat kamu merasa tidak puas sekali. Misalnya mungkin merasa tidak puas dengan kondisi dalam lingkungan pekerjaan, bisa juga mungkin dalam hubungan percintaan ya dengan seseorang dan lain sebagainya. Ya, jadi intinya ada suatu hal yang akan membuat kamu merasa tidak puas sekali untuk minggu ini. Jadi perlu untuk lebih bersabar ketika menghadapi ketidakpuasan tersebut ya, lebih berpikiran positif. Jangan putus asa terlebih dahulu ketika menghadapi sebuah ketidakpuasan untuk minggu ini ya. Terus di sini kita mulai dengan kartu 3 pedang dan kartu 4 koin. Jadi artinya dalam minggu ini mungkin beberapa dari kamu lagi menantikan sebuah kabar berita yang cukup penting dengan kartu 4 koin ini ya. Soalnya kartu ini melambangkan proses penantian. Ada sebuah kabar berita yang sangat penting yang sedang kamu nantikan. Misalnya mungkin sedang menantikan kabar mengenai pekerjaan, kabar dari seseorang, dan lain sebagainya. Ya, yang nantinya mungkin justru akan membuat kamu merasa frustasi dengan kartu 3 pedang ini. Ya, merasa frustasi dan kecewa ketika menantikan kabar dari seseorang ataupun kabar mengenai sesuatu hal untuk minggu ini. Ya, jadi bagi kamu yang sedang menantikan kabar mengenai sesuatu hal yang cukup penting ya, perlu untuk lebih bersabar karena segala sesuatu butuh waktu dan proses. Apa yang kamu nantikan mungkin belum bisa terwujud dalam waktu yang cukup singkat. Ya, di sini yang kamu butuhkan adalah kesabaran ketika menantikan kabar berita yang cukup penting dalam minggu ini. Ya, soalnya dengan kartu 4 cawan sebagai tema utama, mungkin di sini kalian akan merasa tidak puas dengan apa yang kamu nantikan ya untuk minggu ini. Ya, jadi perlu untuk lebih bersabar. Terus di bawahnya ada kartu 7 tongkat dan kartu Knight of Swords. Jadi artinya dalam begini kalian akan bertahan sekali ya, tidak ingin mundur, tidak ingin menyerah ketika mempertahankan sebuah pendapat dan pemikiran dari seseorang ya. Dan dengan kartu Knight of Swords di sebelahnya mungkin dalam begini beberapa dari kalian akan cenderung tergesa-gesa sekali, terburu-buru ketika ingin menyampaikan apa yang kamu rasakan kepada orang lain. Ya, jadi perlu untuk berhati-hati dalam berbicara untuk menghindari kesalahpahaman dan konflik untuk minggu ini. Soalnya dengan kartu 7 tongkat dan kartu Knight of Swords, beberapa dari kalian cenderung sangat agresif ketika mempertahankan sebuah pendapat ataupun ketika mempertahankan apa yang kamu inginkan dari seseorang untuk minggu ini. Ya, jadi perlu untuk berhati-hati.
Terus di sebelah sini ada kartu Wheel of Fortune dan kartu Death. Mungkin di sini ada yang lagi berhubungan dengan zodiak Scorpio ya. Terus selain itu beberapa dari kalian tiba-tiba akan akan mengalami sebuah perubahan dari sesuatu yang lama berakhir menuju sesuatu hal yang baru muncul ya. Perubahan tersebut bisa dalam banyak hal ya. Misalnya mungkin tiba-tiba mengalami perubahan dalam keuangan, perubahan di tempat kerja dan lain sebagainya. Perubahan tersebut nantinya akan menimbulkan efek perubahan positif dengan kartu Wheel of Fortune ini. Jadi sebenarnya kondisi kalian sangat positif dengan kombinasi kedua kartu ini. Ada sebuah perubahan yang nantinya akan menimbulkan efek keberuntungan dan perubahan positif dalam minggu ini, ya. Terus di bawahnya ada kartu Page of Wands dan kartu Page of Swords. Jadi artinya beberapa dari kalian akan menerima sebuah kabar berita yang cukup penting, ya, informasi baru. Misalnya mungkin tiba-tiba mendengarkan kabar dari seseorang, kabar mengenai pekerjaan, dan sebagainya. Akan tetapi dengan kartu Page of Swords di sebelahnya, mungkin dalam begini kalian merasa ragu-ragu sekali. Ragu-ragu ketika menerima kabar tersebut. Tidak mempercayai kabar tersebut 100%. Soalnya kartu ini melambangkan keraguan-raguan. Apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, mungkin di sini kan akan merasa ragu-ragu setelah melihat ataupun mendengarkan kabar informasi baru tersebut nantinya dalam minggu ini. Dan nantinya ujung-ujungnya akan membuat kamu merasa tidak puas dengan kartu 4 cawan sebagai tema utama. Ya, ada sebuah faktor ketidakpuasan yang bakalan terjadi setelah mendengarkan sebuah informasi baru dalam minggu ini. Ya, jadi perlu untuk lebih bersabar ketika mendengarkan sebuah kabar berita ya dalam minggu ini. Oke? Jadi intinya dengan kartu Justice ada sebuah kejelasan baru ya yang berhubungan dengan kondisi keluarga dan keuangan yang bakalan kamu terima untuk minggu ini ya. Terus selain itu dengan kartu 3 pedang tadi mungkin ada sebuah faktor kekecewaan dan rasa frustasi ketika menantikan sebuah kabar berita yang cukup penting ya. Beberapa dari kalian cenderung merasa agresif banget ya ketika mempertahankan sebuah pemikiran dan pendapat dari seseorang ya. Jadi perlu untuk berhati-hati dalam berbicara untuk menghindari kesalahpahaman dengan orang lain ya. Ada sebuah kabar berita yang akan kamu dengarkan. Di sini kalian akan merasa ragu-ragu ya, meragukan apa yang kamu dengarkan dan apa yang kamu lihat untuk minggu ini ya. Walaupun memang ada sebuah informasi baru yang bakalan kamu terima. Dengan kartu Wheel of Fortune dan kartu Death tadi mungkin ada sebuah faktor perubahan positif yang bakalan terjadi ya bagi beberapa dari kamu. Mungkin nggak semuanya ya, mungkin beberapa dari kamu tiba-tiba akan mengalami sebuah keberuntungan dan perubahan positif untuk minggu ini ya. Jadi yang kamu butuhkan dalam minggu ini adalah bersabar ya. Jangan menyerah terlebih dahulu ketika mengalami sebuah ketidakpuasan dalam minggu ini ya. Perlu untuk lebih bersabar dan berpikiran positif ya dalam menghadapi ketidakpuasan tersebut nantinya dalam minggu ini. Oke? Kayaknya segitu aja dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe ya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.